Hai semuanya, kita berdua habis nonton film Home Sweet Loan dan ini opini kami. Duh, sumpah kita udah lama banget gak bikin opini. Iya. Jadi pada kesempatan hari ini kita tuh kemarin udah nonton film Home Sweet Loan. Film yang lagi happening banget di Indonesia. Per tanggal berapa nih? Per tanggal 3 Oktober yang aku cek sih udah 600.000 penonton sih. Oh, tapi aku doain juga bisa sampai 1 juta penonton sih, karena filmnya worth it emang banget. worth it dan bagus untuk ditonton. Oke, boleh ceritain sedikit dong tentang sinopsis dari Home Sweet Loan ini? Jadi Home Sweet Loan ini bercerita tentang seorang wanita namanya Kaluna. Jadi dia anak bungsu di satu keluarga yang rumahnya isinya penuh. Jadi kakak-kakaknya sama abangnya itu udah berkeluarga tapi masih di rumah yang sama gitu, rumah orang tuanya. Kaluna ini pekerja middle class lah, kelas menengah yang punya mimpi, punya rumah sendiri gitu. Jadi film ini kita diperlihatkan gimana dia struggle untuk mendapatkan rumah pertamanya gitu sih. Jadi kenapa dia pengen rumah sendiri? Karena di rumahnya itu kan rame. Jadi gak ada space. Even dia anak bungsu, dia punya 2 kakak yang udah berkeluarga. Benar-benar dia itu kayak anak bungsu yang harusnya disayang, anak bungsu yang seharusnya dapat perlakuan gitu kan. lebih karena anak bungsu kan. Tapi Tapi di cerita ini anak bungsu tuh yang paling tersiksa. terakhir gitu. Betul. Jadi kayak dia sebenarnya punya kamar sendiri, tiba-tiba harus digusur karena ada keponakannya gitu kan. Digusurnya sampai di kamar pembantu, kasihan banget sih. Menurut kamu first impression dari kamu soal film ini gimana? Oh iya. Kalau di first impression, sebelum first impression aku mau kasih tahu kalau film ini sebenarnya adaptasi. Oh, adaptasi novel ya? Dari novel, judulnya sama, itu karya Almira Bastari. Nah, jadi kalau first impression aku sih, ya ini film yang memang cocok gitu dengan kondisi banyak keluarga Indonesia. Itu sih. Iya. Kalau menurut kamu gimana? Kalau first impression aku soal film ini, karena ada judul Loan, jadi aku kayak Awalnya pasti ini mungkin cerita kayak tentang gitu, pinjol gitu, tapi ternyata Ternyata enggak, bukan. Ternyata kisah sederhananya kisah seorang perempuan yang bermimpi punya rumah sendiri aja. Nah, kalau dari kamu nih, plus dari film ini kira-kira apa aja? Aku seneng ini sih. Yang pertama pasti kualitas aktingnya si pemeran utamanya nih, Yunita Siregar sebagai Kaluna itu bagus banget di film ini. Kalau aku lebih suka ini mungkin di scene yang tadi sama juga yang dia udah di approve KPR-nya, terus kan bayangan kita kan ketika dia ditimpa masalah gitu kan langsung oh ya udah sih aku ngalah sama keluargaku. Tapi enggak, film ini tuh berhasil nyeritain alur yang kayak dia bisa berani nolak walaupun pada ujung-ujungnya hatinya luluh juga karena nggak tegaan juga sama keluarganya. Tapi aku suka sih nggak kayak spontanitas kayak di film-film yang wah ada keluargaku lagi kesusahan langsung gitu. Padahal di real life juga mungkin kejadiannya bakal seperti itu. Ketika kita punya emosi yang kayak oh ini kita bakal bilang enggak dulu, tapi pada ujung-ujungnya kita kan manusia yang punya hati nurani kayak aku redam emosi aku dulu, aku coba pikir baik-baik, mungkin gimana jalannya dan solusinya, aku suka banget sih sama cerita yang nggak langsung tidak over drama dan lain-lain. Dramanya ada, cuman kayak good lah. Terus penggambarannya tuh real gitu kan, seperti dunia nyata. Terus pesan moralnya mungkin buat kaum muda yang pengen punya rumah, mungkin rajin menabung ya. Dan harus rajin menabung. Tapi mungkin Kaluna tidak berlangganan Netflix, Spotify dan lain-lain ya. Ya sempat dia dengerin lagu masih ada iklannya gitu, relate banget sih. Terus selain minusnya nih, selain plusnya nih, dari kamu ada gak kira-kira minusnya? Kalau menurutku minusnya itu ini sih, konflik Kaluna sama pacarnya tuh yang pertama. Itu tuh rasanya kayak
ya udah gitu aja, kita nggak dikasih impactnya tuh kurang berasa karena kita nggak dikasih background cerita kenapa dia bisa pacaran sama pacarnya itu, padahal perbedaan antar background keluarganya itu sangat bertolak belakang gitu, jauh gitu. Tapi sebenarnya karena durasi juga kali ya. Bisa jadi. Dan tapi iya sih, nah bagian itu yang menurut aku drama banget dan kayaknya meh banget lah bagi Sama aku. ini Gak Sinon banyak karakter dan cerita yang memang nggak bisa Oh dieksplor. ya, karena mungkin harapannya ini kayaknya bisa dijadiin series ya. Kayaknya ya. Harusnya kalau Karena memang kalau mau diceritain background Satu-satu. story, misalnya kakaknya, abangnya ya, dan kakaknya lain-lain. itu yang ini kan, yang mau beli Rumah tapi apartemen tapi ditipu sama developer, itu kayak salah terus satu ada lagi juga yang udah beli tanah tapi ganda sertifikatnya. Ya begitulah. Cuman kan itu kan bisa sebenarnya bisa di explore lebih jauh. Cuman ya, kita paham sih karena durasi juga. Betul. Sama satu lagi aku minusnya mungkin ya secara sinematografi sama production, desain artistiknya itu rasanya kayak biasa aja gitu, nggak menonjol. Setuju. Betul. Kalau dibandingkan sama film drama keluarga yang sama kayak misalnya kalau dibandingkan sama Dua Hati Biru, nah itu agak beda gitu. Lebih bagus yang Dua Hati Biru kalau di aku, ini opiniku ya, gitu sih. Ya lumayan cerita segar di di tahun 2004 dan bulan ini. Lumayan lah. Iya, overall secara kualitas cerita sebagai film keluarga ini bagus banget sih. Karena juga relate ke banyak orang yang Betul. berada di middle class gitu sih. Menurut kamu skornya kamu kasih berapa? Jadi kalau dari aku ratingnya 8. 8. Kayak aku juga sama sih 8 per 10 karena bagus. Bagus. Aku suka juga sih. Filmnya. Lagu-lagu soundtracknya juga pada keren-keren juga. Terus juga V-Cinema tuh biasanya terkenal dengan film yang penempatan iklannya tuh biasanya berasa gitu. Iya, ya kan? tapi berasa yang juga ini berasa tapi nggak mengganggu. Nggak ganggu. Iya, betul, setuju. Ya, nggak kayak yang sebelumnya itu, kayak itu film iklan tapi 2 jam. Film mana tuh, tebak. Mana ya? Nanti kalau yang ada tahu coba tulis di kolom komentar deh. Oke. Film Cinema juga Nun. Kita Oke. udah preview juga. Oke. Ya sampai situ aja deh. Sampai situ aja opini dari kita berdua soal film Home Sweet Loan. Buat kalian yang belum nonton aja. Terus jangan lupa yang udah nonton share ke kita ya. Gimana menurut kalian pendapatnya? Mungkin ada yang nggak setuju sama pendapat kita soal minus dan apanya. Bisa komen di kolom komentar. So, see you the next video.